Halo guys, kembali lagi di channel Kurohiko. Kalian udah pada lihat belum video tentang Wild Rift di season 2021? Nah, di sana pasti kalian udah ngeliat info soal champion Yordle ditambah 2 champion baru lagi yang nanti bakal rilis di Wild Rift, yaitu Rammus dan Katarina. Nah, di video ini gue bakal bahas sedikit tentang skill-skill dari Rammus dan Katarina yang ada di LoL PC, yang ternyata pas di Wild Rift nanti skillnya juga bakal sedikit ada perbedaan atau peningkatan lah. Nah, untuk kalian yang pengen isi wildcard buat beli champion atau beli skin, kalian bisa top up di Koda Shop karena udah pasti murah, aman, dan juga terpercaya. Oke, yang pertama kita bahas dulu yaitu Rammus. Ini adalah champion tank yang biasa dipakai sebagai jungler. Gue jujur aja baru pakai champion Rammus ini di LoL PC gara-gara ngelihat bocoran Rammus yang bakal rilis di Wild Rift, yang ternyata itu makanya juga seru cuy dan lumayan gampang buat dipakai. Itu ibaratnya kayak pakai Amumu lah, cuman lebih gampang lagi. Nah, ini dia Rammus ya. Nah, jadi dia ini punya skill pasif di mana basic attack ini nggak cuma sekedar physical damage doang, tapi juga ada magic damage. Nah, aku bisa lihat tuh ada 21. Nah, walaupun di sini magic damage, tapi magic damage itu scaling dari defense. Jadi semakin gede defense atau physical defense kalian, maka damage dari atau bonus magic damage ini bakal makin gede, cuy. Jadi bukannya nambahin item magic, tapi kita harus nambahin itu item defense, cuy, atau physical defense ya. Nah, cuman masalahnya adalah gue nggak tahu apakah pasif ini bakal ada di Wild Rift atau enggak. Karena kalau di Wild Rift, pasif Rammus adalah saat lagi di luar battle, dia bakal berguling dan dapat tambahan movement speed. Nah, ini beda banget dengan yang di PC ya. Ini di PC dia jalannya biasa aja cuy, nggak ada berguling sama sekali. Dan movement speednya juga nggak ada tambahan. Jadi bisa aja nanti pasif yang ngasih bonus magic damage ini dihapus dan diganti dengan tambahan movement speed. Atau malah pasifnya jadi ada dua. Basic attack-nya ngasih magic damage ditambah lagi dengan tambahan movement speed saat lagi di luar battle. Nah, semoga aja sih ada dua ya. Nah, selanjutnya untuk skill 1. Skill 1-nya ini dia bakal berubah jadi bola dan dapat tambahan movement speed kayak gini nih. Nah, dan ini kalau nabrak pun dia nggak bakal cancel ya, bakal lanjut. Dan makin lama movement speed ini bakal makin kenceng. Ini durasinya sekitar 6 detik lah. Nah, kalau di Wild Rift nanti di icon skill 1 itu bakal muncul angka 1 sampai 6 kayaknya. Itu kayaknya nandain tambahan movement speednya cuy. Jadi makin lama dia bakal dapat tambahan movement speed. Nah, kemudian pas lagi pakai skill 1, dia bisa nabrak musuh yang bakal ngasih efek knock up area. Jadi nggak cuma kena satu doang. Nah, ini gue contohin ya, misalnya kena minion gitu. Nah, nanti dua yang di samping juga bakal kena cuy. Jadi ini area, tapi ya jangan terlalu jauh lah. Ini misalnya kena yang ini tuh, yang di kanan nggak kena. Tapi lumayan sih, jadi kalau misalnya kena creep itu juga nggak ada masalah. Nah, selanjutnya skill 2 ini kayak gini, dia bakal dapat tambahan bonus magic defense dan juga physical defense. Nah, tapi dia bakal kena slow cuy. Jadi jalannya bakal mod gini nih. Dan ini defense-nya gede banget loh. Nah, kemudian pas kita lagi pakai skill 2, kalau seandainya di basic attack oleh musuh, nanti musuhnya ini bakal kena reflect damage cuy. Nah, cuman ini S-nya nggak mau ngehit gue cuy. Nah, tuh pokoknya S-nya bakal kena damage lah. Nah, tuh kalau misalnya tuh ada damage yang 42. Selanjutnya skill 3. Skill 3-nya ini bakal nge-taun musuh dan kita bakal dapat tambahan attack speed. Nah, kalau misalnya kalian nggak tahu taun itu apa, taun itu adalah ngemaksa musuh untuk nge-basic attack kita. Nah, ibaratnya itu kayak charm atau skill 3 ahli lah. Cuman kan kalau charm itu cuman ngasih ini doang ya, cuman maksa musuh buat jalan doang. Tapi kalau taun ini dia bakal maksa musuh buat nge-hit kita pakai basic attack. Dan musuhnya itu nggak bisa gerak kemana-mana. Kemudian skill 3 ini kan nambahin attack speed ya. Dan kalau misalnya kita pakai skill yang lain, itu durasi attack speednya bakal makin lama cuy. Nih, ini kan attack speednya biasa ya. Nah, ini kalau gue pakai skill 3 itu attack speednya paling cuma 1 atau 2 detikan lah. Tapi kalau misalnya gue pakai skill 1, itu durasi attack speednya bakal makin lama cuy. Apalagi kalau pakai skill 2. Selagi skill 2 ini kita pakai, durasi attack speednya bakal makin lama. Wah, itu mantep banget sih. Dan pakai ulti juga bakal nambahin durasi attack speed dari skill 3. Tapi durasi tahunnya bakal tetap ya. Nah, selanjutnya untuk ulti, dia bakal ngebikin area di sekitar selama 8 detik, nge-slow musuh dan juga ngasih magic damage. Nah, aku bisa lihat nih. Nah, itu bakal ngasih magic damage dan juga nge-slow musuh. Jadi ya cuman itu doang sih. Dan ini areanya bakal ngikutin kita ya. Jadi dia bikin kayak gempa gitu sih. Nah, kalau di Wild Rift ini skill ultinya sedikit berbeda, dimana ulti ini nggak cuma sekedar ngedamage area sekitar doang, tapi Rammus ini bakal lompat dulu dan baru ngedamage area di sekitar. Dan semoga aja nanti dia bisa nembus atau lompatin dinding ya. Dan juga kalau di Wild Rift area ulti itu nggak ngikutin kita cuy, jadi kayak ketinggalan gitu lah. Dan ukuran ultinya ini scaling dari movement speed kita. Jadi semakin tinggi movement speed kita, maka lingkarannya ini bakal makin gede. Jadi mungkin kalau di Wild Rift untuk memaksimalkan area dari ulti, kita pakai dulu skill 1, mungkin di stack 5 atau stack 6 baru pakai ulti, itu biar ultinya bakal makin gede cuy.
Nah, kemudian yang bikin kampret Ramos ini lagi adalah di skill 1 itu kan nge-knock up ya. Nah, ini kita bisa nge-hit dulu beberapa kali. Nanti kalau musuhnya kabur kita bisa tahun dulu cuy. Nah, tahun ini durasinya 2,25 detik. Jadi ya musuh bakal mati sih harusnya ya. Yang tipis-tipis pasti mati sih. Nah, di sini kalian bisa lihat ini defense awalnya 400 dengan item kayak gini. Nah, kalau misalnya gua pakai W, defense-nya jadi 870. Dan ini belum dipakein drone aftershock ya. Kalau pakai aftershock ini defnya bakal makin gede cuy. Dan selanjutnya yaitu Katarina, champion assassin yang biasa dipakai di mid lane. Kalau misalnya kalian kewalahan ngelawan Akali di mid lane, nah selamat karena Katarina bakal bikin kalian makin kewalahan. Karena dia juga lumayan lincah cuy. Dia punya skill pasif dimana kalau misalnya nge-takedown, nge-kill atau assist, maka cooldown skillnya ini bakal berkurang 15 detik. Nah terus pasif yang kedua adalah, jadi dia punya dua skill yang bisa ngelempar dagger gitu. Nah ini contoh daggernya. Kalau misalnya daggernya diambil, dia bakal ngedamage area sekitar. Dan cooldown skill 3-nya bakal ke-reset. Sebenarnya nggak ke-reset sih, tapi hampir ke-reset. Soalnya ngurangin cooldown itu 96% cuy. Jadi ya bisa dibilang reset sih. Nah selanjutnya skill 1. Skill 1 ini bakal ngelempar dagger dan mantul ke dua musuh yang ada di sekitar. Nah jadi bisa maksimal kena 3 lah. Dan nanti terakhir daggernya ini bakal jatuh cuy, bakal kelempar di belakang target yang pertama. Misalnya gua nge-target yang ini nih, maka daggernya bakal di belakang sini nih. Tapi kalau gua nge-target yang ini, dia bakal di belakang sana cuy. Nah kayak gitu. Dan kalau misalnya gua ngambil daggernya, dia bakal muter ngedamage area di sekitar. Dan cooldown skill 3 bakal ke reset. Nih, ini bakal kena semua nih. Selanjutnya kalau skill 2, dia bakal ninggalin dagger. Dan dia bakal dapat tambahan movement speed. Nah kalau ngambil dagger, dia bakal mutar ngasih damage area. Dan tentunya skill 3 bakal ke reset. Misalnya skill 1, nah ini ambil daggernya, lepas lagi dagger pakai skill 2. Jadi damage area itu 2 kali cuy. Ini enak banget sih. Dan daggernya itu bisa 2 ya. Misal kayak gini nih, tuh daggernya ada 2. Dari skill 1 dan juga dari skill 2. Nah selanjutnya untuk skill 3, skill 3 nya ini dia bisa ngedash ke musuh, ke temen, ke pisau, dan juga ke itu misalnya ke buah ya, ke bom juga bisa. Nah misalnya kayak gini nih, kalau misalnya ke temen, dia nggak bakal ada efek apa-apa. Tapi kalau misalnya ada musuh di sekitar, dia bakal ngedamage musuh tersebut. Tapi kalau misalnya ke musuh, dia bakal ngedamage musuhnya cuy. Nah sini juga boleh nih. Nah ini cooldownnya sekitar 8 detik kan lah ya di level 18, belum tanpa cooldown reduction. Nah seperti yang gue bilang tadi, skill 3 nya kan ke reset ya. Misalnya nih, gue lempar dulu pisau. Nah gue skill 3, cooldownnya bakal ke reset karena ngambil pisau. Dan gue bisa skill 3 lagi. Nah ini enak banget sih. Misal kayak gini nih, gue skill 1 dulu ke sana, gue skill 3, gue ambil pisau, dan gue bisa skill 3 lagi cuy. Atau pakai skill 2 juga boleh. Misalnya gue skill 1 dulu, gue tinggalin pisau di sini, gue skill 3 ke sana, gue skill 3 lagi ke sini. Tuh. Jadi dia bisa ngedash 3 kali cuy. Nah kalau yang ketiga bikin jadi cooldown gitu. Soalnya kan nggak ada pisaunya ya. Dan yang terakhir itu adalah ulti. Ulti ini dia bakal muter tapi nggak bisa dipakai kalau seandainya nggak ada musuh di sekitar. Nah jadi misalnya kalau ada musuh, dia bakal muter kayak gini nih. Nah dan bakal ngedamage maksimal 3 champion yang ada di sekitar. Dan ini damage-nya physical dan juga magic damage. Nah cuman di sini karena gua nggak ada item physical, jadi nggak ada physical damage cuy. Nah cuman di sini dia nggak bisa gerak ya. Ini beda banget dengan yang di Wild Rift. Kalau di Wild Rift pas lagi pakai ulti, dia bisa jalan cuy. Ya walaupun jalannya agak lemot ya, tapi lumayan banget loh itu. Dan awas aja ya kalau misalnya di Wild Rift pas lagi pakai ulti itu dia bisa pakai flash. Ah itu gila sih. Itu bakal bikin OP banget kalau misalnya pas lagi ulti musuh kabur, kita bisa flash gitu. Wah itu kampret sih. Nah kira-kira menurut kalian gimana? Kalau gue pribadi sih pasti bakal beli Ramos ya, karena makanya itu gampang banget cuy. Nah buat kalian yang pakai Amumu, gue yakin pasti kalian bakal suka dengan Ramos ini. Nah tapi kalau misalnya kalian player Akali, Z, nah mungkin kalian bakal suka dengan Katarina ini. Oke, sekian dulu video dari gue dan sampai jumpa di video berikutnya.